Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome to English Teacher Celebes. Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Bersyukur sekali diberi kesempatan dan kesehatan bisa kembali belajar bersama-sama. Today is a very important class. We are going to study together about passive voice. What is the passive voice? Kapan kita menggunakan passive voice, and how can I easily change the active voice to the passive voice? Well, let's explore together step by step. Jadi, sediakan catatan ya untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting agar menambah pemahaman selama belajar. Yes, step 1 kita akan bahas what is the passive voice. Sediakan buku catatannya ya. Nah, oke. Jadi dalam bahasa Inggris dikenal dengan passive voice and active voice. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat pasif dan kalimat aktif. Silahkan dilihat dan dibaca dengan seksama contoh kalimat pasif dan kalimat aktif. Saya bacakan, kalian simak ya, dan dengarkan. Active, everybody loves chocolate. Passive, chocolate is loved by everybody. Kalimat nomor 2, kalimat yang kedua, active, the lifeguard saved a man. Passive, a man was saved by the lifeguard. Yang ketiga, active, decorators are painting my house. Pasifnya, my house is being painted by decorators. Nah, oke. Jadi ketiga contoh tersebut adalah contoh kalimat aktif dan diubah menjadi kalimat pasif. Nah, sekarang silahkan dilihat dulu grammatical structure-nya. The grammatical structure ketika akan menggunakan kalimat pasif atau passive voice, we need to use be plus past participle. Jadi, be ditambahkan past participle. Jadi, form of be-nya adalah am, is, are. Am is are sendiri adalah bentuk present. Kemudian was, were. Sedangkan was, were adalah bentuk past. Kemudian been. Nah, kalau been adalah bentuk perfect tenses. Nah, kemudian being. Sedangkan being adalah bentuk continuous tense. Nah, ditambahkan past participle verb number 3, ya. Nah, kemudian yang pertama infinitive. Contoh verbnya eat. Yang kedua past simple, contoh verbnya ate. Kemudian past participle, contoh verbnya adalah didn't. Contoh lain, infinitive play, kemudian past simple played, kemudian past participle played juga, played, sama dengan past simple. Oke, jadi ketiga contoh kalimat yang ada di slide sebelumnya, passive, chocolate is loved by everybody. Is loved, ya. Yang kedua, pasif, bentuk pasifnya man was saved by the lifeguard. Was saved, ya, yang mencirikan. Kemudian yang ketiga, pasif, my house is being painted by decorators. Being painted, paintednya, ya, adalah menggunakan past participle verb 3. Nah, mari kita bandingkan kalimat berikut.
manakah yang termasuk kalimat pasif? This bottle of ketchup has already been opened. Yang kedua, I have been tired for weeks. Nah, ayo kita perhatikan sama-sama. Which sentence is passive? Yup, that's alright. Sentence number 1. Why? Because ada be plus participle verb 3. Sedangkan kalimat kedua ada be, yakni been, tapi tidak ditemukan past participle. Kata tired adalah adjective, bukan kalimat pasif. So, please remember, untuk kalimat pasif selalu menggunakan be kemudian past participle. Okay, next step number 3. Why do we use the past passive? Why do we use the passive? Sebab pertama adalah when the action is more important or interesting than the person who does the action. Maksudnya adalah passive voice digunakan untuk menunjukkan sesuatu hal yang lebih penting atau lebih menarik dibanding orang atau objek yang melakukan tindakan tersebut. Jadi, hal yang terpenting akan menjadi subjek kalimat. Nah, mari kita lihat contohnya. For example, 3 million were donated to the children's hospital. $3 million were donated to the children's hospital. Wow, $3 million yang telah didonasikan uang yang banyak sekali. Ini sangat menarik, kalimat yang benar-benar menunjukkan ketekan. Nah, who donated the money? Siapa yang mendonasikan? It's not important, khusus untuk di kalimat pasif. Yang membuat tertarik pada kalimat tersebut adalah uang sebanyak $3 juta didonasikan ke rumah sakit. Nah, sekarang saya kasih lihat kalimat aktifnya. The governor donated $3 million to the children's hospital. Nah, jika di kalimat aktif yang menyertarikan dan dianggap penting adalah the governor sebagai subjek atau orang yang telah mendonasikan uangnya tersebut. Tapi kalau di kalimat pasif, that's not important. Oke? Oke, sebab kedua, mengapa passive voice digunakan? Reason number 2. The person who does the action is not known or not important. Seseorang atau subjek yang melakukan tindakan tidak diketahui atau tidaklah penting pada kalimat pasif. Contohnya, this beautiful bridge was built in 1975. Jembatan yang sangat cantik dibangun pada tahun 1975. Jembatan yang sangat cantik ini dibangun pada tahun 1975. Lalu, who built the bridge? Is not important di kalimat pasif. So, yang membangunnya tidaklah penting untuk diketahui. Jadi khusus di passive voice, dalam konteks kalimat ini yang membangun jembatan tersebut tidak penting. Kita lihat kalimat aktifnya. John Thomas built this bridge in 1975. So, we imagine that John Thomas adalah seorang arsitek yang sangat terkenal. Jadi pada kalimat aktif tersebut menjelaskan bahwa informasi tentang orang adalah
penting untuk disebutkan di kalimat aktif. Sedangkan kalimat pasifnya tidak penting untuk disebutkan. Nah, sekarang sebab ketiga, mengapa passive voice digunakan? The person doing the action obvious. Seorang yang melakukan tindakan secara nyata atau jelas bahwa ia melakukannya. For example, Bill was arrested. Tertangkap. Bill was arrested last night. Nah, siapa yang menangkap Bill? Jelas bahwa yang menangkapnya adalah polisi. Jadi tidak perlu lagi disebutkan karena pada umumnya hanya polisi yang bisa menangkap seseorang, apalagi jika terdengar suara mobil sirene. Nah, kalimat aktifnya kalau ingin dilihat kalimat aktifnya, the police arrested Bill last night. Jadi kalimat aktifnya the police penting untuk disebutkan sebagai informasi dalam kalimat ini. Well, sebab keempat, mengapa passive voice digunakan? The object cannot do the action itself. Contoh, 100 chocolate cakes were sold on Monday. Can a cake sell itself? Bisakah kue tersebut menjual dirinya sendiri? Of course not. Oleh karenanya, kalimat tersebut menggunakan kalimat pasif, ya. Nah, sekarang kita lihat di kalimat aktifnya. Holland Bakery sold 100 chocolate cakes on Sunday. Jadi kalau aktif itu disebutkan, ya. Oke, tadi sudah disebutkan 4 kenapa passive voice digunakan. Nah, sekarang if you want to say who does the action, siapa yang melakukannya? Use an agent berarti by plus person. By ditambahkan person. Tapi ini opsional ya, tidak terlalu perlu untuk digunakan. Contohnya kita gunakan kalimat yang di slide-slide sebelumnya saja agar lebih mudah dimengerti. Contoh kalimat yang pertama, 3 million dollars. 3 million dollars were donated to the children's hospital by the governor. Jadi by the governor adalah optional information. Yang kedua, this beautiful bridge was built in 1975 by John Thomas. By John Thomas. John Thomas juga adalah informasi yang bisa disebutkan, bisa juga tidak. Nah, khusus untuk kalimat yang ketiga, 100 chocolate cakes were sold on Sunday by Holland Bakery. 100 chocolate cakes were sold on Sunday by Holland Bakery. Jadi ini sama optional information khusus di Holland Bakery. Oke, sekarang kita di step yang berikutnya. Transforming an active sentence to a passive sentence. Nah, sekarang let's see the example of sentence. An active sentence, Apple sells thousands of iPhones every day. Perlu diingat, untuk mengubah aktif ke pasif, maka menggunakan pola be plus past participle. Jadi bentuk pasifnya adalah thousands of iPhones
are sold every day by Apple. By Apple ini optional ya, seperti yang disebutkan di slide sebelumnya. Jika ingin digunakan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Oke, sekarang kita kalimat pasif itu sekarang kita perhatikan dulu tabelnya yang ada di sini. Jadi kalimat pasif ya perlu ia memiliki strukturnya masing-masing pada tenses ya. Jadi kalimat pasif memiliki strukturnya masing-masing pada tenses. Di sini saya lampirkan listnya ya. Nah, dilihat listnya itu. Ini adalah list, jadi kelihatan bahwa penggunaan passive voice menggunakan pola be plus past participle. Namun perlu diperhatikan bahwa tenses yang ditulis warna merah, present perfect continuous, dan past perfect continuous tidak memiliki a natural pada bentuk passive voice. Jadi jangan mencoba untuk membuat kalimat sendiri pada tenses yang ditulis warna merah, ya. Nah, dengan melihat list ini, kita yang lagi proses belajar akan membayangkan sesuatu yang membosankan. Ya, mungkin kita akan memaksa diri harus dihafal, ya. Jadi di situ kan ada present simple, present continuous, present perfect, kemudian present simple-nya to be-nya apa, present continuous to be-nya juga apa. Oke, sampai di future perfect, will have been, kemudian ditambahkan past participle. Jadi akan memaksa diri harus dihafal, merasa memaksa diri harus dihafal, dan ini akan sangat membosankan. Tapi saya sarankan, saya pun belajar untuk tidak perlu dihafal, just do the step. Step pertama, coba untuk mengenali kalimat passive voice. Caranya melihat bacaan-bacaan berbahasa Inggris, mungkin menggarisbawahi jika ditemukan itu adalah kalimat pasif, dan menanyakan ke guru yang lebih mengerti, ke guru bahasa Inggris kalian. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi recognize the passive, kemudian yang kedua, step kedua, cobalah untuk mengerti kalimat pasif, ya, understand the passive. Mencoba memahami, mencoba untuk mengerti kalimat pasif. Kemudian yang step yang ketiga, use the passive. Cobalah untuk berusaha atau selalu menggunakan kalimat pasif dalam kehidupan sehari-hari, atau mencoba berlatih pada soal-soal yang ada hubungannya dengan passive voice. Jadi step ketiga kan passive voice, ya. Nah, di slide yang terakhir ini saya akan menyampaikan dan memberikan informasi penting terkait kalimat pasif. One important piece of information about passive voice, intransitive verb cannot be made into the passive. Nah, apalagi sih itu intransitive verbs? What is an intransitive verbs? Intransitive verb doesn't have an object. Maksudnya apa? Merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan direct object atau objek langsung. Ya, merupakan kata kerja yang diikuti oleh direct object, ya, objek langsung. Hal ini harus dilakukan agar kalimat yang dibuat memiliki arti dan terlihat utuh, ya. Nah, mana yang dimaksud dengan intransitive verb? Mari kita perhatikan contoh. I book a coffee.
Jadi bulk dari kata kerja pertama ditulis by. By adalah transitive verb. Jadi kalau mau diubah ke passive voice, boleh. Bagaimana? A coffee was bought. Ya, a coffee was bought. Oke, perfect. Nah, lihat di kalimat intransitive verb. I arrive late. Nah, arrive itu sendiri adalah intransitive verb. Arrive. Intransitive verb. Jadi ia tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif karena ia tidak membutuhkan objek. Sedangkan kalimat yang pertama tadi tidak bisa dibuat menjadi kalimat pasif, ya. Jadi yang kalimat I arrive late itu tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Beda dengan I bought a coffee. Bisa diubah, ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin, tak pernah berhenti. Saya mengucap syukur jika video yang saya buat telah selesai. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah menonton video tentang penggunaan kalimat pasif? Apakah senang karena mendapatkan informasinya? Saya berharap kita tidak sama-sama bingung dengan pembelajaran yang baru-baru saja kita terima. Perlu diingat, kita sama-sama belajar. Maaf jika terdapat kesalahan, semoga kita bisa saling support. Semoga bisa menjadi guru yang banyak belajar dan kemudian memberi manfaat, terutama untuk siswa-siswi yang kita ajar di sekolah. Dan mungkin siapapun yang membutuhkannya. That was from me, guys. Thank you very much for watching this video up to the end. Semoga bisa menambah ilmu kita bersama-sama. And if you enjoy, please like it and don't forget to subscribe. And I'll see you very soon for another lesson. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.